Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep minuman rasanya creamy, segar, cocok dijadikan sebagai ide jualan atau ide untuk menu takjil saat berbuka puasa nanti. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci. Kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan besar, beratnya 30 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lanjut ini diaduk-aduk sampai tercampur merata supaya pada saat diberi cairan tidak bergumpal. Karena biasanya untuk bubuk puding coklat ini menggumpal ya teman-teman. Jadi harus kita aduk-aduk seperti ini terlebih dahulu. Tambahkan 700 ml air, ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini untuk mengurangi gumpalan. Setelah tidak ada lagi gumpalan, ini saya masukkan semuanya. Kemudian aduk-aduk kembali. Lanjut masak puding coklat menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau memasak puding coklat ini tidak boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman, jadi harus terus diaduk seperti ini. Karena kalau misalnya ditinggal-tinggal nanti malah bubuk coklatnya itu akan mengendap dan menyebabkan gosong juga bergumpal. Kalau puding coklatnya sudah mendidih seperti ini, matikan api, aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, tuang puding coklat ke dalam cetakan atau loyang. Dan kemudian biarkan hingga betul-betul set. Kemudian lanjut siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel rasa mangga, ini kemasan besar beratnya 15 gram. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 700 ml air, lalu aduk-aduk sebentar, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk warnanya ini akan saya tambahkan pewarna orange 2 tetes. Aduk-aduk kembali. Selanjutnya masak puding mangga menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Setelah puding mangganya mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya, tuang puding mangga ke dalam cetakan. Dan kemudian biarkan hingga betul-betul set. Oh iya teman-teman, tadi tuh fruit asidnya itu ketinggalan, kelupaan. Jadi aku masukin ya, ini masih panas. Fruit asidnya ini kalau bisa jangan di skip ya, karena ini yang menguatkan rasa dari buahnya. Kalaupun misalnya kita bikin jelly buah tanpa fruit acid itu rasanya nanti kayak ngambang gitu teman-teman. Jadi rasa buahnya itu nggak terlalu terasa. Setelah larut seperti ini, selanjutnya biarkan hingga set. Untuk puding coklat dan juga mangganya ini sudah set. Kemudian untuk puding coklatnya ini mau aku potong-potong ya teman-teman. Ini aku taruh di talenan potongnya supaya lebih mudah. Selanjutnya ini mau langsung aku potong-potong ya teman-teman. Seperti ini, bagi 2 terlebih dahulu. Kemudian ini aku belah menjadi 2 bagian seperti ini supaya tidak terlalu tebal. Kalau misalnya pakai loyang yang lebar, tidak perlu dibelah lagi. Nah, seperti ini jadinya ya teman-teman. Kemudian ini tinggal dipotong-potong.
Kalau pakai talenan gini, potongannya itu jadi lebih rapi. Lanjut, lakukan sampai selesai. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita ke puding mangganya. Ini saya balik terlebih dahulu seperti ini. Kemudian untuk puding mangganya ini akan saya serut. Saya serutnya menggunakan serutan seperti ini ya teman-teman. Nggak ada serutan yang keju. Kalau misalnya ada parutan keju, pakai parutan keju itu lebih mudah ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, semuanya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan 1 sendok biji selasi. Tambahkan air panas secukupnya. Dan selanjutnya biarkan hingga biji selasinya mengembang. Lanjut siapkan wadah yang agak besar. Masukkan 4 saset pop ice. Ini rasa mangga. Tambahkan 3 saset kental manis. Kalau teman-teman punya creamer, bisa menambahkan bubuk creamer juga ya teman-teman. 2-3 sendok, pasti rasanya akan lebih enak. Selanjutnya ini dilarutkan dengan 200 ml air. Aduk-aduk sampai bubuk pop ice-nya larut. Setelah bubuk pop ice-nya larut seperti ini, kemudian tambahkan 1 liter air matang. Aduk-aduk kembali. Di sesi ini teman-teman tidak perlu menambahkan gula lagi ya, tapi kalau misalnya menurut teman-teman ini masih kurang manis, boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau menurutku ini sudah manis ya teman-teman. Lanjut masukkan jelly mangganya. Kemudian jelly coklat. Dan selanjutnya masukkan juga biji selasi yang tadi sudah direndam. Ini diaduk-aduk sampai tercampur merata ya teman-teman. Ini sudah tercampur ya teman-teman. Di sesi ini juga tidak perlu menambahkan es batu, jadi tidak akan merubah rasanya. Nanti ini bisa dikemas dan langsung dimasukkan ke dalam kulkas. Untuk mengemasnya saya menggunakan gelas ukuran 12 oz seperti ini. Langsung aja ini kita masukkan ya teman-teman ke dalam gelasnya. Nah seperti ini. Dan hasilnya 8 gelas seperti ini penuh banget ya teman-teman. Juga isinya itu full banget jelinya. Dan selanjutnya ini bisa diberi tutup seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian kita taruh di dalam kulkas. Nanti diminum dingin akan lebih seger banget. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel kelapa kemasan kecil, masing-masing beratnya 10 gram, harganya Rp4.000 karena satu sasetnya ini hanya Rp2.000. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Terakhir tambahkan 1 sachet santan instan, ini beratnya 65 ml. Aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Tuang puding kelapa ke dalam cetakan. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set.
Siapkan kembali panci, masukkan 1 saset Nutrijel cincau. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Untuk cetakannya aku pakai cetakan jelly ball, ini yang 33 lubang, yang besar ya. Tuang jelly cincau ke dalam cetakan, ini aku bagi menjadi 2 cetakan. Selanjutnya ini ditutup seperti ini, ditekan tutupnya sampai jelinya keluar seperti ini. Nah, supaya nanti hasilnya jelinya itu betul-betul bulat sempurna. Ini agak panas teman-teman nekannya. Selanjutnya biarkan jelly hingga betul-betul set. Lanjut siapkan lagi panci. Masukkan 1 saset agar-agar hijau, ini beratnya 7 gram. 1 saset Nutrijel melon kemasan kecil. 4 sendok makan gula pasir. Dan 700 ml air. Aduk hingga tercampur, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api, aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buihnya ini berkurang. Lalu tambahkan fruit asid yang ada di belakang kemasan Nutrijel, masukkan semuanya untuk memperkuat rasa buahnya. Aduk sampai fruit asidnya larut. Lalu tuang ke dalam cetakan. Aku pakai 2 cetakan ini ya, karena nggak ada cetakan yang lebar. Biarkan hingga set. Siapkan kembali panci, lalu masukkan 1 liter air. Dan ini akan saya masak terlebih dahulu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan 150 gram sagu mutiara. Aduk sebentar. Lalu ini akan saya masak menggunakan metode 5-37. Masak dulu selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan api, lalu biarkan tetap ditutup, diamkan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit, ini akan aku aduk terlebih dahulu. Lalu akan aku masak kembali selama 7 menit, dihitung dari mulai mendidih ya. Setelah mulai mendidih seperti ini, biarkan selama 7 menit. Setelah 7 menit, matikan api, lalu ini akan saya biarkan lagi selama 5 menit. Selanjutnya bisa dicuci sampai bersih. Dan ini hasilnya setelah aku cuci. Selanjutnya kalau udah set, ini untuk puding kelapanya mau aku kerok pakai kerokan kelapa kayak gini. Dikerok tipis-tipis aja supaya persis dengan kelapa muda. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan.
Kemudian untuk puding hijaunya ini tinggal dipotong-potong seperti ini. Dan hasilnya jadi seperti ini. Untuk puding cincaunya juga ini udah set, dan untuk puding cincau yang ada di permukaan ini bisa diambil kemudian dicampur ya teman-teman. Ini bisa dipotong-potong pakai gunting. Tuh, bulat ya, bagus banget. Siapkan wadah agak besar. Kemudian masukkan jeli kelapa, biji mutiara, dan jeli cincaunya. Masukkan juga agar-agar yang sudah dipotong. Tambahkan 500 ml air. Ini aku pakai air galon. 370 gram kental manis. Ini aku pakai Omela. 300 ml susu UHT full cream. Dan 1 kaleng susu evaporasi. Ini yang bikin enak banget itu susu evaporasi ini ya teman-teman. Aduk hingga tercampur merata. Masya Allah, ini kelihatannya creamy banget. Untuk mengemasnya aku pakai gelas dengan ukuran 12 oz seperti ini. Selanjutnya beri es batu secukupnya di dalam gelas. Kemudian masukkan topping-topping dan juga kuahnya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Untuk manisnya ini teman-teman bisa sesuaikan lagi ya dengan selera masing-masing. Kalau misalnya buat jualan, teman-teman bisa sesuaikan lagi, misalnya kuah dan juga topping-topping ini bisa dipisah ya. Jadi supaya teman-teman bisa ngira-ngira dan isinya itu dalam satu gelas itu bisa sama. Semuanya udah aku masukkan ke dalam gelas. Ini jadinya 16 gelas 12 oz seperti ini.